Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Karintika Fitria, M.Biomed. Saya adalah dosen di Prodi Terapi Gigi Program Sarjana Terapan, Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Jambi. Izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Saat ini saya mengampu salah satu mata kuliah, yaitu Biomedik Dasar, di mana mata kuliah ini sesuai dengan bidang ilmu yang saya miliki. Mata kuliah ini diberikan pada semester 1 sebagai mata kuliah wajib di program studi terapi gigi program sarjana terapan, di mana mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS, yaitu 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Tujuan pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa mengenai mikrobiologi dasar, mikrobiologi klinik, mikrobiologi rongga mulut, bagaimana interaksi dan reaksi tubuh manusia terhadap infeksi mikroba, dan juga pencegahan terhadap penularan dan infeksi melalui sterilisasi dan disinfeksi. Kemudian, capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini diantaranya yaitu 1. Mahasiswa mengetahui dan dapat menjelaskan mengenai mikrobiologi dasar, mikrobiologi klinik, dan juga virologi. Yang kedua, mahasiswa mengetahui dan menjelaskan bagaimana reaksi imunologi terhadap infeksi mikroba. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui dan menjelaskan mengenai mikrobiologi rongga mulut. Yang keempat, mahasiswa dapat melakukan isolasi dan identifikasi mikroba yang ada di rongga mulut. Yang kelima, mahasiswa mengetahui dan menjelaskan bagaimana patogenesis penyakit yang diakibatkan oleh mikroba yang ada di rongga mulut. Dan yang terakhir, mahasiswa mengetahui dan menjelaskan mengenai infeksi nosokomial serta bagaimana mencegah terjadinya penularan dan infeksi melalui sterilisasi dan disinfeksi. Pembelajaran mata kuliah ini menggunakan beberapa metode. Untuk teori, kami menggunakan metode yang pertama yaitu ceramah tatap muka. Pada saat pembelajaran, saya menyampaikan materi menggunakan media PowerPoint yang saya presentasikan di depan kelas. Untuk meningkatkan interaksi dan juga aktivitas mahasiswa, selama pembelajaran saya seringkali memberikan pertanyaan kepada mahasiswa, kemudian mengajak mereka berdiskusi mengenai materi yang sedang diajarkan. Untuk mengukur pemahaman mahasiswa setiap kali pembelajaran, saya dapat menggunakan beberapa bantuan aplikasi kuis seperti Mentimeter, Quizizz, dan lain sebagainya. Pada pembelajaran praktikum, metode yang saya berikan adalah berupa demonstrasi dan simulasi langsung yang dipraktikkan mahasiswa pada laboratorium mikrobiologi. Asesmen penilaian untuk mata kuliah ini terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek sikap dan perilaku yang memiliki bobot sebanyak 5%. Untuk aspek ini diambil dari absensi kehadiran dan juga aktivitas mahasiswa di kelas maupun di ruang praktikum. Kemudian aspek yang kedua yaitu penilaian ujian. Terdiri dari ujian tengah semester, ujian akhir semester teori, dan ujian akhir semester praktek. Total dari aspek ujian ini adalah sebanyak 75%. Dan aspek yang terakhir adalah keterampilan mahasiswa pada saat praktikum serta tugas mandiri yang dilakukan. Aspek yang terakhir ini memiliki bobot 20%. Demikianlah mengenai mata kuliah Biomedik Dasar. Berikutnya akan kami sajikan video pembelajaran di kelas, di mana kami mengambil salah satu topik yaitu topik mikrobiologi rongga mulut 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa semua. Sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik.
sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mungkin sebaiknya kita berdoa bersama-sama ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi hari ini di mata kuliah Geologi Dasar. Hari ini adalah pertemuan ke 12 ya, setelah kemarin kita UTS dan juga ada materi, dua materi setelah UTS ya. Kita akan lanjutkan kembali materi mengenai mikrobiologi logam. Nah, ini mau tanya dulu nih sama mahasiswa semuanya, ada yang masih ingat tidak materi yang kita pelajari di minggu-minggu kemarin itu apa saja? Coba. Saya, Bu. Baik, silakan Bintang. Tentang plak, Bu. Oh iya, betul, tentang plak. Apa yang kamu ingat tentang plak? Plak adalah lapisan tipis di permukaan gigi yang meliputi bakteri. Ya, betul sekali ya. Jadi di permukaan gigi itu akan ada permukaan tipis, lapisan tipis ya, yang nanti akan ditumbuhi oleh bakteri. Awalnya bakterinya satu, kemudian dia membelah diri, kemudian membentuk koloni ya, kemudian ditumbuhi bakteri jenis-jenis yang lainnya hingga semakin banyak. Nah, semakin banyak bakteri yang tumbuh di situ, itulah yang dinamakan plak. Ingat ya, plak itu adalah lapisan tipis di permukaan gigi ditumbuhi bakteri. Kalau belum ditumbuhi bakteri, namanya adalah acquired periker. Apa namanya? Acquired periker. Pendapatnya, apa yang kalian lihat dari gambar ini? Saya Silakan. Oh ya, silakan. Syakila. Yang saya lihat pada dua gambar ini yaitu sama-sama mengalami kerusakan pada leher gigi, tetapi yang gambar atas yaitu belum mencapai gingiva, yang gambar bawah itu gingivanya udah rusak. Ya, betul sekali ya. Kalau kita lihat di gambar ini, pada bagian atas itu Anda dapat perhatikan gigi mengalami kerusakan terutama di bagian leher ya. Sudah mengalami bagian emailnya sudah menghilang ya, terkikis. Nah, apa yang menyebabkan itu? Itu bisa disebabkan oleh bakteri atau bisa juga disebabkan oleh asam ya. Nah, asam ini akan mengikis bagian mineral dari permukaan. Untuk di bagian atas itu gusinya masih utuh ya, tidak terjadi kerusakan di bagian gusi. Kalau kita lihat pada permukaan giginya bersih ya, tidak ada plak. Jadi kemungkinan mungkin untuk bagian atas ini disebabkan oleh pasien itu mungkin asam lambungnya tinggi sehingga asam dari pencernaannya naik dan mengiritasi atau mengabrasi, mengerosi ya, istilahnya kalau asam dari rongga mulut namanya erosi bagian leher. Sementara pada bagian bawah kalian lihat permukaan giginya kotor ya. Nah itu bisa disebabkan oleh plak giginya. Plak giginya selain dia menimbulkan kerusakan pada gigi, dia juga menimbulkan kerusakan pada jaringan. Apa yang gusi itu termasuk jaringan apa namanya? Periodontal. Oke, bagus. Apa yang kira-kira kalian bisa lihat? Ya, silakan Elzafira. Pada gigi tersebut terdapat karies yang cukup besar sehingga tumbuh daging di dalam gigi dan di dalam rongga mulut. Betul sekali ya. Kalau kita lihat di gambar ini, terjadi karies atau lubang gigi yang cukup besar. Mungkin ada di antara kalian, saudara, adik ya, yang punya pengalaman seperti ini ya, rongga mulutnya memiliki riwayat kasus seperti ini. Kariesnya cukup besar sehingga tumbuh daging di dalam giginya, atau mungkin bahkan dagingnya tumbuh di sekitar rongga mulutnya ya, biasanya ini muncul di bawah daging. Kenapa ini bisa terjadi? Kembali lagi tadi, bakteri ya, bakteri yang menyebabkan penyakit-penyakit ini itu akan mencari ketika dia berkembang, dia pasti membutuhkan tempat ya, dia akan membelah
menjadi banyak, membutuhkan ruangan, dia akan menyebar terus ya. Nah, sementara tubuh akan memproduksi kekebalan tubuh. Nah, respon kekebalan tubuh itu yang muncul adalah dia akan membentuk jaringan sehingga timbullah seperti daging tumbuh di dalam gigi. Inilah yang dinamakan dengan polip. Ya, betul, polip. Kalau di dalam gigi namanya polip. Kalau dari gusi berarti namanya polip gingiva. Ya, masih ingat ya. Nah, ketika terbentuk nanah ya dari produk dari bakteri tadi, tentunya dia mencari tempat keluar. Kan nanahnya tambah banyak ya, jaringannya di situ sempit, dia cari jalan keluarnya. Cari jalan keluarnya salah satunya bisa dengan membentuk saluran dan membentuk seperti jerawat ya. Dikiranya jerawat padahal itu sebenarnya saluran keluar dari abses tadi. Dinamakan fistula. Apa namanya? Fistula. Nah, kalau misalnya ini dilakukan foto radiografi akan terlihat seperti itu ya. Giginya karies, kemudian bisa kita lihat bagian bawahnya itu hitam, di akar giginya hitam, ya. Di sini kalian bisa lihat ini gigi, ya, ini saluran akar. Nah, harusnya bagian ini kan tulang itu warna putih, tetapi ini malah hitam. Hitam ini karena di dalam sini berbentuk abses atau nanah, dan ini mencari jalan keluar bisa ke arah sini, ya. Cukup jelas ya? Ya, Bu. Oke. Nah, dari gambar-gambar tadi kalian bisa menyimpulkan ya penyakit-penyakit apa saja yang prevalensi atau kemunculannya paling tinggi di rongga mulut. Yang pertama apa berarti? Karies. Yang kedua berarti penyakit periodontal. Dua ini adalah penyakit yang prevalensinya paling tinggi di rongga mulut. Nah, pada mata kuliah biologi dasar, pendekatan kita akan melihat dari aspek bagaimana bakteri yang berperan dalam patogenesis atau proses jalannya dua penyakit ini, ya. Dan ini kenapa kalian harus mempelajari ini? Karena nanti ketika kalian lulus sebagai terapis gigi mulut, ya, kalian akan memberikan penyuluhan ya kepada masyarakat. Nah, tentunya nanti masyarakat akan memberikan pertanyaan pada kalian. Apa sih penyakit yang di rongga mulut? Nah, kalian sudah punya dasar ilmu yang kuat ya tentang penjalanan penyakit di gigi mulut. Kemudian karies ini bisa mengenai pada email, kemudian lapisan dentin, dan masuk ke pulpa ya, kemudian lapisan yang keras pada permukaan akar namanya sementum. Nah, itu juga bisa terkena karies. Nah, karies ini terjadi bagaimana prosesnya? Pertama-tama tadi kita belajar plak ya. Di dalam plak ada apa tadi? Bakteri ya. Nah, bakteri tadi akan memetabolisme gula yang dikonsumsi oleh kita semua ya, makanan dan nasi, roti, segala macam ya yang mengandung gula itu akan difermentasi, akan menghasilkan asam. Nah, asam ini akan berakibat pada jaringan keras ini. Dia akan mendemineralisasi gigi. Ya, demineralisasi artinya mineralnya lepas dari struktur gigi. Kalau mineralnya lepas, struktur giginya jadi rapuh, ya. Jadi yang tadinya kuat, akhirnya mudah berlubang, terbentuklah karies. Nah, tetapi apakah begitu kita makan nasi atau makan roti, makan coklat langsung karies? Tidak. Ada banyak faktor yang mempengaruhi, dan keseimbangan faktor penyebab dan faktor pelindung ini akan menentukan apakah terjadi karies atau tidak.
Apa saja faktor pelindungnya? Bisa dari saliva, ya saliva kita kalau banyak itu tidak mudah terjadi karies. Kemudian dari makanan, ya makanan, jenis makanan yang kita makan, frekuensi makanan yang dimakan. Nah, maka kita makannya sering makan snack, ya semakin sering maka semakin sering pula gula itu masuk ke rongga mulut kita. Nah, kita bisa lihat dari gambar ini ya, 4 faktor. Ada host itu giginya, ada bakteri, kemudian ada diet, ya, dan yang terakhir adalah waktu. Kan ya ada 4 dari diagram. Nah, dari segi mikrobiologi ada banyak sekali bakteri yang berperan. Sekitar 177 spesies ditemukan pada karies email dan 250 spesies bakteri pada karies dentin. Berarti kan dentin itu lebih di dalam. Kalau di dalam dia tidak membutuhkan oksigen, ya. Jadi jenis bakterinya yang anaerob. Nah, spesies yang utama yang paling sering muncul adalah Streptococcus mutans. Apa? Streptococcus mutans. Dan spesies Lactobacillus. Apa? Lactobacillus. Kemudian ada juga bakteri acidogenik yang memproduksi asam, ya, dan asidurik yang dapat hidup dalam suasana asam. Nah, bakteri ini senang banget nih suasana asam. Suasana asam kan bisa demineralisasi gigi, ya. Semakin banyak kerjasama antar bakteri ini membuat gigi berlubang. Kemudian bakteri ini bisa ditularkan antar keluarga. Makanya kita kan sering mengedukasi masyarakat, ya, tidak boleh menggunakan sikat gigi bersama, ya, antar keluarga. Karena apa? Bakterinya tadi bisa berpindah antara satu orang dengan orang lain. Nah, ini kita bisa lihat kalau misalnya dengan mikroskop elektron, ya. Apa sih yang terjadi pada saat mineralisasi jaringan keras gigi? Ya, ketika terjadi pelepasan mineral, maka kita lihat tadinya strukturnya putih polos seperti ini. Nah, ini jadi mineralnya lepas. Jadi ada perubahan di sini. Jadi rapuh di sini, ya kan? Ibaratnya kalau di dinding pasirnya tuh berkurang gitu. Jadinya kan dia rapuh, ya. Nah, proses awal terjadinya karies itu terbentuknya white spot. Nah, bentuknya seperti ini, ya. Nah, kalau misalnya nanti kalian pemeriksaan pada pasien nih di klinik, kalian akan menemukan bercak putih seperti ini, maka itu harus kita edukasi pada pasiennya perlu perawatan untuk preventif pencegahan karies seperti fluoridasi, ya, sikat gigi untuk mencegah mengembalikan lagi prosesnya dari demineralisasi menjadi remineralisasi, ya. Oke, ini adalah contoh gambar lainnya. Nah, Ibu mau tanya nih, mahasiswa semuanya, siapa kalau misalnya habis makan, habis sarapan nih, langsung gosok gigi? Ada yang seperti itu nggak? Ada? Ada, Bu. Oke. Nah, seperti ini. Sebenarnya bagaimana sih benar? Nah, jadi berdasarkan penelitian, ya, segera setelah kita makan, itu ternyata keasaman di rongga mulut kita itu semakin tinggi. Nah, kalau kondisi mulut kita asam, ditambah lagi kita langsung gosok gigi, tentunya itu akan membuat gigi mudah rapuh, ya. Nah, karena ini kita lihat, ya, setelah makan pH-nya turun, langsung turun gitu, ya. Nah, sehingga itu sangat berbahaya kalau kita langsung gosok gigi. Nah, dari jurnal ini, ya, dari penelitian ini disarankan kita perlu menunggu sekitar beberapa menit sampai dia naik kembali, kurang lebih 5 menit, ya,
sampai pH-nya naik kembali untuk kita mengikat Gigi. dapat informasi baru ya. Iya, Bu. Setelah makan jangan langsung sikat gigi dulu ya, tunggu beberapa menit sampai pH-nya naik baru bisa mengikat Gigi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini. Ya, Sisilia, silakan. Yang saya lihat di situ ada kemerahan pada gusi. Ya, betul sekali ya. Jadi, pada gambar ini kita bisa lihat ada kemerahan di gusi. Ya, warna gusi kan harusnya pink ya. Iya. Nah, ternyata dia di pinggirnya berwarna lebih merah. Kalau kita perhatikan lebih dekat ya, permukaan giginya juga dipenuhi dengan plak ya, walaupun tidak terlalu jelas terlihat. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau tadi bakteri pengaruhnya pada gigi itu dapat menyebabkan demineralisasi gigi. Nah, bakteri ini plak juga punya pengaruh pada jaringan periodontal ya. Nah, apa yang diakibatkan? Ini. Bakteri itu kan mengeluarkan racun ya, toksin ya, produk-produk hasil metabolisme dia. Nah, itu akan menjadi benda asing buat badan kita. Nah, sehingga itu akan membuat badan kita melawan. Nah, proses melawannya itu namanya proses peradangan. Ya, peradangan. Nah, pada awalnya ini baru gusinya saja nih. Terjadi peradangan, warnanya kemerahan. Nah, lama kan kalau misalnya itu tidak diobati, maka peradangannya menjalar. Dari gusi lanjut ke jaringan periodontal yang di bawahnya lagi. Ada apa di bawah gusi? Ada tulang alveolar. Betul ya. Jadi ketika sudah mencapai tulangnya nanti lama-lama terkikis ya karena proses peradangan tadi. Sehingga gusinya naik dia. Seperti gambar yang pertama kali tadi kita lihat ya. Jadi pada proses penyakit periodontal itu prosesnya sedikit berbeda dengan karies. Kalau karies dia mengenai jaringan keras, kalau penyakit periodontal mengenai bagian jaringan lunak dan jaringan keras di periodontal. Nah, ini bakteri ini akan menyebabkan reaksi inflamasi atau peradangan. Ingat ya, peradangan itu ada 4, ada 5. 4 atau 5? Kalor, rubor, dolor, tumor, dan fungsio. Ya. Kalor apa kalor? Warna. No, kalor bukan warna. Ya, betul hanya. Kalor itu apa? Panas. Rubor, redness, rubor. Apa? Ya, betul, kemerahan. Rubor, dolor apa? Ya, rasa nyeri atau sakit ya. Tumor apa? Berarti bengkak ya, dan fungsiolesa yaitu fungsinya berkurang. Jadi reaksi peradangan yang terjadi tadi yang pertama kemerahan ya. Kemerahan itu terjadi karena aliran darah ke situ semakin banyak. Kemudian karena aliran darah ke situ semakin banyak, suhunya juga lebih tinggi. Lalu terjadi pembengkakan kalau misalnya reaksinya terus menerus dan terjadi proses inflamasi selanjutnya. Ini diagram yang menggambarkan proses penyakit periodontal. Nah, pada periodontal yang sehat ya, bagian tepi gingivanya di atas leher gigi. Ini inget ya, leher gigi kan? Tetapi kalau terjadi peradangan tadi, awalnya tadi kena gusi kan, gusinya merah, lalu menjalar terus sampai ke jaringan periodontal mengenai tulang. Akhirnya tulangnya mengalami kerusakan, akhirnya gusinya turun seperti ini. Nah, kalau ini terus berlanjut, nah bakterinya itu bisa menyebar ke bagian tubuh kita yang lain. Bisa kemana saja,
Ya, ternyata bisa ke jantung. lalu kemana? Ke hati, bisa ke pencernaan, ya. Karena kan ditelan ya bakterinya pada saat kita makan tertelan masuk ke pencernaan. Kemudian kalau ibu hamil ya, bakterinya bisa masuk ke peredaran darah, di peredaran darah janin. Nah, betapa bahayanya efek dari penyakit periodontal itu bagi tubuh manusia. Iya. Baik, itu tadi Ibu sudah sampaikan materi hari ini. Kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Oke, silakan Akbar. saya ingin menanyakan kalau kita setelah makan langsung sikat gigi itu apa yang terjadi Bu? Oke, baik. Terima kasih Akbar. Ya, tadi kan sudah Ibu sampaikan ya berdasarkan hasil penelitian bahwa setelah kita makan itu keasaman di rongga mulut kita kan tinggi atau pH-nya jadi turun ya. Apa yang terjadi kalau kita langsung sikat gigi ya setelah makan? Yang terjadi adalah karena dia kondisinya asam, maka itu bisa menyebabkan demineralisasi gigi. Ditambah lagi kita gosok giginya, maka akan mudah terjadi pengipisan gigi. Nah, itu yang terjadi. Nah, makanya berdasarkan saran dari penelitian tersebut, sebaiknya setelah makan tunggu beberapa menit dulu ya sampai keasamannya kembali normal. Biasanya kurang lebih 5 sampai 15 menit baru bisa dilakukan pengikatan gigi. Mungkin ya Mbak bisa dipahami ya? Ya Bu. Oke, baik mahasiswa sekalian, demikianlah materi yang Ibu sampaikan hari ini. Nah, untuk mengukur pemahaman kalian, nah Ibu ada sedikit pertanyaan ya, menggunakan aplikasi Mentimeter. Ya, coba kalian boleh keluarkan handphonenya masing-masing. Baik Ibu. Apa penyakit yang diakibatkan oleh bakteri yang mengenai jaringan keras gigi? Oke, silakan diisi. Lihat ya. Sudah semua? Oke, terima kasih ya. Nah, dari kuis sederhana ini kita bisa lihat bahwa sebagian besar sudah bisa menjawab. Kira-kira jawaban yang benar apa ya? Nah, betul. Ya, silakan duduk kalian. Nah, ya betul sekali ya. Jadi penyakit yang diakibatkan oleh bakteri yang mengenai jaringan keras gigi disebut karies. Nah, baiklah mahasiswa sekalian, Ibu rasa cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Silakan dibaca kembali materinya dan materi kita untuk minggu depan yaitu mikrobiologi rongga mulut 4 yang mempelajari tentang jenis-jenis bakteri ya. Nah, materi sudah Ibu unggah di lab ya, tahu ya di lab ya. Nah, nanti silakan dibaca dan juga di situ ada tugas yang Anda harus tulis dan kumpulkan di minggu depan. Baik, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Ibu cukupkan hari ini. Maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.